Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Fauzi dengan NIM C1C02301. Jadi, saya akan menyampaikan materi dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Baik, jadi pada pembahasan kali ini ada beberapa poin yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama itu ada namanya kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan konsep dasar akuntansi menurut AA, OIF, dan pemikiran Islam. Jadi di sini ada pendahuluan. Jadi, laporan keuangan itu memiliki fungsi penting bagi seluruh perusahaan dan lembaga usaha yang dimana menjadi acuan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian laporan keuangan ini akan menjadi salah satu alat bantu bagi manajemen maupun pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, dalam melakukan investasi maupun tindakan-tindakan manajemen dalam perusahaan. Kemudian, kerangka konseptual ini dibutuhkan agar standar ataupun aturan akuntansi ini tersusun dan pengamanan dan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kerangka akuntansi konvensional itu dapat digunakan untuk akuntansi syariah atau perlu kerangka khusus? Teman-teman, selanjutnya itu mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi, dalam dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sistem perpaduan kerangka yang berisikan tujuan dasar, sifat fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Nah, kerangka dasar ini disebut juga dengan konseptual atau framework. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Kemudian transaksi ini juga berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik di sektor publik maupun di sektor swasta, di mana ada tujuan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan itu sendiri digunakan untuk beberapa acuan, yaitu satu, penyusunan laporan standar keuangan syariah ketika menyusun standar. Kedua, itu penyusunan laporan keuangan untuk menangani masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga itu ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disusun itu sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir itu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu ada investor. Nah, di mana di sini untuk menilai resiko yang melekat dan atau hasil pengembangan investasi guna memutuskan apakah akan membeli, menahan, dan menjual investasi. Yang kedua itu pemilik dana kedrah untuk menilai kemampuan pembayaran dana garah pada saat jatuh tempo. Yang ketiga itu pemilik dana syikah temporer untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat yang bersaing dengan aman. Yang keempat, itu ada pemilik dana titipan untuk memutuskan apakah dana yang dititipkan dapat diambil setiap saat. Dan yang kelima itu pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengetahui sumber dan penyaluran dana tersebut. Selain itu ada namanya paradigma dan asas transaksi syariah. Jadi, transaksi syariah itu berlandaskan pada paradigma dasar bahwa dalam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan yang menjadi amanah sekaligus sarana bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang utuh, baik secara material maupun spiritual atau al-falah. Kemudian ada namanya transaksi syariah. Nah, ini adalah implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan. Yang pertama itu ada namanya transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua itu prinsip berkebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik. Dan yang ketiga itu uang yang berfungsi sebagai alat tukar.
dan satuan pengukur nilai bukan sebagai komoditas. Nah, kemudian itu ada tujuan bentuk laporan keuangan dalam syariah. Nah, tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kemudian kinerja dan perubahan keuangan entitas syariah untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Itu terdapat dua asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama itu namanya dasar akrual dan keberlangsungan usaha. Kemudian, selanjutnya ada namanya unsur-unsur dan pengukuran unsur laporan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan entitas syariah itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu ada namanya komponen laporan keuangan, yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua itu ada namanya komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir itu ada namanya komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu ada namanya konsep dasar akuntansi menurut AAOI FI dan pemikiran Islam. Nah, ini ada namanya tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Nah, tujuan ini berperan untuk meningkatkan pemanfaatan kepercayaan penggunaan terhadap informasi yang disajikan. Nah, terdapat beberapa tujuan keuangan. Yang pertama itu adalah menentukan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk transaksi yang belum selesai. Yang kedua itu untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Di mana ini untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Baik, selanjutnya ini ada namanya paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. Nah, di mana paradigma asas dan karakteristik dalam transaksi syariah ini tidak dapat dipisahkan dari konsep ekonomi Islam yang merupakan penerapan prinsip akuntansi syariah aktivitas muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi syariah ini harus berlandaskan prinsip dasar ekonomi Islam serta diarahkan untuk tercapainya tujuan syariah. Kemudian ada bentuk dan syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAIOFI. Ini terdapat beberapa bentuk laporan keuangan, yaitu ada namanya laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, serta laporan sumber dan penggunaan dana yang kasahansan. Baik teman-teman, jadi dari penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah itu merupakan pedoman penting yang mengatur tujuan, prinsip, serta unsur-unsur dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari mana kerangka ini tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan pelaporan ini mencerminkan prinsip keuangan transparansi serta tanggung jawab sosial. Selain itu, laporan keuangan syariah ini memiliki karakteristik khusus seperti adanya fungsi sosial dan larangan terhadap unsur riba dan masyir yang membedakan dari akuntansi konvensional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.